Kelas akan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Prakerja yang sudah memilih program kami, yaitu mudahnya membuat laporan keuangan dengan Excel. Ini adalah kerjasama antara Kartu Prakerja bersama dengan Mau Belajar Apa dan Lembaga Pelatihan Wahana Tama Indonesia ya. Izinkan saya untuk share ya pembukaan hari ini ya.
Baik, saya lanjutkan Sobat Prakerja. Untuk pertemuan hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang akan saya sampaikan. Ya. Jadi program ini adalah pengenalan kelas online belajar membuat laporan keuangan dengan Microsoft Excel. Ya. Kelas ini kerjasama antara Kartu Prakerja dengan platform Mau Belajar Apa dan Lembaga Pelatihan Wahana Tama Indonesia. Kemudian materi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengenalan Microsoft Excel, ya. Yang kedua adalah fungsi statistik. Kemudian yang ketiga adalah fungsi logika, ya, fungsi logika. Kemudian yang keempat adalah database, ya. Kemudian dilanjut dengan hyperlink. Kemudian di materi ke-6 adalah conditional formatting, dan nanti di materi yang ke-7 tentang pivot table, ya. Itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama 3 hari ke depan, mulai hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, ya. Kemudian untuk jadwal kelas online kita, ya, hari Selasa hari ini tanggal 15 September 2020, ya, mulai jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama adalah pembukaan yang pada kesempatan ini saya sampaikan, ya. Kemudian pengenalan Microsoft Excel, kemudian dilanjut dengan fungsi statistik dan fungsi logika. Ini adalah materi di hari pertama, ya, atau hari ini. Kemudian di hari kedua, hari Kamis, tanggal 17 September 2020, ya, di channel yang sama, ya, di jam yang sama, jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat, kita akan membahas tentang apa itu database dan hyperlink, ya. Kemudian di hari ketiga, hari Sabtu, ya, hari Sabtu tanggal 19 September 2020, di channel yang sama, di jam yang sama, kita akan membahas tentang apa itu conditional formatting, ya, apa itu pivot table, kemudian dilanjut dengan penutupan, ya, dan diakhiri dengan evaluasi. Perlu diingat teman-teman, syarat utama yang wajib, yang harus teman-teman ikuti untuk program ini adalah evaluasi. Di mana evaluasi itu nanti teman-teman akan mengerjakan kuis, ya, dan memberikan ulasan untuk lembaga pelatihan. Ya, sekali lagi, untuk evaluasi nanti akan saya berikan linknya. Teman-teman tinggal mengerjakan kuis dan memberi ulasan. Ya, saya tunggu maksimal jam 12 malam. Ya. Saya tunggu maksimal jam 12 malam, ya. Jadi harus dikerjakan, ya, sampai batas yang sudah kami tentukan tadi, ya. Oke. Kemudian, ya, jangan lupa setelah teman-teman mengikuti evaluasi di hari ketiga, ya, kemudian teman-teman juga harus memberikan ulasan, ya, untuk platform Mau Belajar Apa, ya. Jadi harus memberikan ulasan di mana tempatnya, di dashboardnya masing-masing, ya, di dashboardnya Mau Belajar Apa, ya, seperti itu. Kalau tidak memberikan ulasan, ya otomatis tidak akan terbit sertifikatnya, ya. Jadi sekali lagi persyaratan untuk menerbitkan sertifikat adalah mengikuti evaluasi, ya, di mana evaluasi ini teman-teman mengerjakan kuis dan memberikan ulasan untuk lembaga pelatihan, kemudian dilanjut dengan memberikan ulasan untuk Mau Belajar Apa, ya, jelas ya? Oke. Kemudian selanjutnya adalah tim mengajar. Nah, ini saya sendiri.
lahir di Nganjuk 44 tahun yang lalu. Saya bekerja sebagai owner di LPPK Wahana Taman Indonesia sejak tahun 2008. Selain itu, saya juga sebagai asesor LSP TIK di Surabaya mulai tahun 2017. Ya. Kemudian harapan kami yang pertama adalah luangkan waktu ya teman-teman selama 3 hari ke depan, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya. Kemudian tetap semangat dengan kondisi pandemik ini yang semakin lama kok semakin meningkat ya. Ini tetap semangat ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya. Pertanyaan ini berkaitan dengan materi ya. Kalau bertanya tentang insentif ya otomatis saya tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah pihak PMO atau pihak prakerja ya. Jadi yang saya jawab nanti ya berkaitan dengan materi ya. Kalau sertifikat ya yang bisa menjawab adalah pihak mau belajar apa. Jadi kami sebagai lembaga pelatihan ya ini membantu ya, membantu biar teman-teman bisa sampai selesai ya programnya ini. Kemudian yang terakhir adalah selalu mencoba ya. Jadi hari ini saya berikan materi, kita berbagi buat teman semuanya ya. Harapannya silahkan dicoba ya, bukan untuk dilihat ya, tapi silahkan dicoba. Jika ada kesulitan silahkan bertanya ya, berkaitan dengan materi ya, perlu diingat bertanya berkaitan dengan materi. Kemudian dengan harapan itu semoga teman-teman bisa berhasil dalam membuat laporan keuangan ini ya, atau dalam mengikuti program ini sehingga dapat meningkatkan skill teman-teman semua ya, dengan harapan bisa bekerja ya, atau bisa ya misalnya yang dulunya masih bagian staf bisa naik ya jabatannya ya, yang dulunya mungkin pengawas bisa menjadi kepala cabang dan seterusnya. Itu adalah harapan kami ya. Kemudian ini adalah kontak person kami yang bisa teman-teman hubungi ya. Ini berkaitan dengan materi ya. Ada di nomor WhatsApp 081 1361 8285. Atau di Instagram Wahana Tama Kursus ya, atau di Facebook Wahana Tama Kursus. Moto kami adalah kami akan sangat bangga jika Anda sukses ya. Itu. Baik, untuk pengenalan atau pembukaan sudah selesai ya. Mungkin kalau ada pertanyaan kami berikan waktu sehingga pada saat nanti setelah materi teman-teman tidak bertanya ya, evaluasinya bagaimana ya, terus durasinya berapa ya, seperti itu ya. Silahkan kalau ingin bertanya ya, sebelum saya lanjutkan ke materi. Suaranya kok double ya? Iya. Iya, sebentar. Ini YouTube-nya juga nyala ya. Oke. Makanya double ya. Coba saya cek dulu. Saya cek dulu. Ah, ini sudah. Oh ya, sorry ya. Sorry. Saya cek dulu YouTube-nya di sini. Ya. Ini sudah saya matikan ya. Seharusnya tidak keluar ya. Baik. Ya. Jadi di channel YouTube juga ada sekitar 41 peserta ya, teman-teman. Jadi ada 41 peserta yang di YouTube, yang di sini ada sekitar 100 peserta ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan materi? Ya, sebentar ini. Ya, oke. Durasinya, ini durasi berapa lama ya? Kalau durasi Zoom meeting kita 2 jam ya, mulai jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Kalau durasi pelatihan kita ini selama 3 hari ya, mulai Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Oke. Kalau nggak ada suaranya, coba dicek dulu audionya ya. Evaluasinya hanya ada pada hari ketiga Pak. Iya, jadi untuk evaluasi kita berikan di hari ketiga ya.
Kuisnya ada berapa nomor? 10 nomor ya, dengan pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Oke. Itu nanti evaluasinya memerlukan laptop enggak, Pak? Kan ada kata mencoba atau membuktikan kalau sudah mencoba. Iya. Jadi untuk kuis, teman-teman bisa mengerjakan menggunakan HP ya, atau menggunakan komputer atau laptop ya. Karena apa? Karena pilihan ganda. Jadi nanti saya berikan linknya, silakan teman-teman ikuti di situ ya. Tapi dipastikan ya, dipastikan untuk email ya. Nah, ini emailnya itu harus sama dengan yang didaftarkan di prakerja, di mau belajar apa ya, harus sama, jangan beda ya. Nanti kalau beda bisa nggak terbit sertifikatnya ya. Kemudian yang kedua, nama ya, ini nama penting sekali ya. Jadi nanti kan mengisi nama ya, email itu harus sama ya. Jangan sampai namanya berbeda, tertukar sama adiknya atau kakaknya ya. Karena pengalaman kemarin itu ada. Jadi misalnya nama pesertanya itu seharusnya siapa? Siti Rodiah gitu ya. Ternyata pada saat ngisi kuis itu ditulis Hidayah. Nah, Hidayah itu siapa? Ternyata nama adiknya, karena pada saat mengerjakan kuis itu menggunakan HP adiknya ya. Jadi sekali lagi, nama harus sama dengan akun prakerja dan mau belajar apa ya, seperti itu. Oke. Pak, evaluasinya bagaimana jikalau salah atau tidak sampai jumlah jawaban benar? Jadi program ini tidak ada grade, tidak ada nilai ya, artinya tidak ada batas nilai. Jadi teman-teman kalau betul semua ya nanti nilainya 100, tetap dapat sertifikat ya. Kalau jawabnya betulnya separuh, berarti kan nilainya 50 ya, tetap dapat sertifikat. Teman-teman kerjakannya hanya 1 misalnya, yang betul 1, ya tetap dapat sertifikat ya, seperti itu. Jadi tidak ada grade, tidak ada batas minimal nilai ya, jangan khawatir. Ya. Ini durasi apa yang ditanyakan ini? Mas Sigit Indri Purwanto ya. Mas Sigit, selamat malam Mas Sigit. Nah, ini Mas Sigit. Halo, bisa bicara dengan Mas Sigit ini. Di mana Mas Sigit? Selamat malam Mas Sigit. Oke, Mas Sigit mungkin masih ada kegiatan ya. Jadi durasinya webinar ini atau Zoom meeting ini 2 jam ya, 2 jam. Tapi untuk pelatihan selama 3 hari ya. Jadi tidak perlu saya ulang-ulang lagi ya. Tadi sudah saya jawab. Mau tanya apakah materi ini dapatkan setelah pelatihan berbentuk? Ada, nanti saya share soft copy-nya, jangan khawatir ya. Dan videonya nanti saya share ya. Kuisnya kapan diadakan? Di hari ketiga ya. Oke. Untuk materinya adalah laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan nanti ada ya, ada contohnya berkaitan dengan pivot table atau mungkin berkaitan dengan membuat laporan keuangan secara cepat seperti itu ya. Pak, ya enggak apa-apa ya. Kalau bisanya jawabnya 1 ya enggak apa-apa, tapi harus dijawab semua ya. Kuisnya nanti di hari ketiga, hari terakhir ya. Apakah evaluasinya yang 2 itu apakah ada link dua-duanya? Iya, nanti evaluasi akan saya share di Zoom dan di WA Group ya. Pak, kuisnya kira berapa banyak? 10. Waktunya 30 menit ya, 30 menit. Bagaimana jikalau pada jam meeting kami masih ada kegiatan? Silakan. Kalau teman-teman sibuk, silakan ditinggal ya. Pak, bisa satu Zoom? Bisa dipakai, bisa ya. Iya, saya kalau email enggak ya, saya share di grup aja ya. Kalau WA grup belum masuk. Iya. Coba nanti kontak kami tadi ya di 081 ya. Oke. Dan sebutkan nama ya. Dan sebutkan nama ya. Oke. Ya, untuk laporan keuangan ini nanti kalau kelas diagram ada sendiri ya. Oke. Baik,
biar lebih cepat, lebih baik, saya akan berbagi dulu tentang pengenalan Microsoft Excel ya. Tapi sebelumnya, coba raise hand-nya dihilangkan dulu, Mbak Edika, Mbak Nurul, Mas Nono ya. Raise hand-nya dihilangkan dulu ya. Mbak Yuyu, Mbak Reni ya. Selamat malam, Mbak Vivi ya. Raise hand-nya diklik dulu ya. Diklik lower ya, biar nggak muncul raise hand. Mbak Alia, silakan raise hand-nya dihilangkan dulu. Mbak Reski, selamat malam Mbak Reski. Mbak Ismi, silakan. Oke, ya. Saya ingin tanya kepada sobat prakerja semuanya ya, yang sudah mengenal atau yang sudah terbiasa dengan Microsoft Excel, coba bisa klik raise hand. Atau kalau raise hand-nya tidak ada, jempol. Ya, jempol. Jempolnya Zoom ya. Jempolnya Zoom. Diklik jempolnya Zoom, itu ada reaction ya, diklik. Nah, itu ada pilihan jempol ya. Oke. Yang jempol 1 2 ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Baik. Ini yang di Zoom ya. Oke. Dari 100 yang di Zoom, ini yang klik jempol itu kurang lebih 25% ya. Kemudian yang baru mendengarkan Microsoft Excel ya, atau aplikasi Microsoft Excel, coba diklik jempol atau diklik reaction ya. Silahkan. Yang baru mendengar satu. Yang lainnya mendengar nggak ini ya? Yang lainnya mendengar nggak ini ya? Pertanyaan dari saya itu. Iya, wis ya. Ya, hadir. Punya saya sering keluar sendiri ya. Jadi namanya Zoom ini kan pakai jaringan ya. Di flyer kami di Mau Belajar Apa itu sudah saya sebutkan jaringan yang stabil ya. Kalau nggak stabil ya keluar masuk ya. Oke. Baik. Jadi tadi yang sudah terbiasa dengan Microsoft Excel ada sekitar 25% ya yang di Zoom. Baik. Izinkan saya untuk berbagi tentang Microsoft Excel ya, sobat prakerja. Ini ya. Oke. Saya buka ini dulu ya. Oke. Alhamdulillah 45 masih bertahan ya. Oke. Jadi kalau sobat prakerja ingin menjalankan Excel ya, caranya adalah sobat prakerja bisa menggunakan ini shortcut ya, namanya shortcut ya, shortcut Excel ya namanya ya. Ini diklik 2 kali ya, diklik 2 kali. Nah, kita tunggu ya sampai nanti muncul tampilan Excel ya, sobat. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini ya, sobat prakerja. Nah, seperti ini. Hanya saja ini kan kecil ya. Kenapa? Karena memang kita menjalankan beberapa aplikasi, makanya muncul kecil. Tapi kalau hanya aplikasi Excel saja, ini biasanya tampilannya besar. Jadi biasanya seperti ini. Nah, ya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah diklik yang ini ya, yang blank workbook ya. Ini diklik 1 kali saja ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel ya, sobat prakerja. Saya ingin mengenalkan dulu ini ya, lembar kerja ini. Yang pertama di sini ada yang namanya judul program ya, ada namanya judul program atau nama programnya. Namanya ini adalah Microsoft Excel ya. Kemudian di sini ada book 1, itu adalah nama filenya atau nama dokumennya. Kebetulan tadi kita masuk pertama di ini di Excel ya, maka di sini muncul book 1 ya. Kemudian yang kedua ya, di sini ada menu ya, ada menu file, ada home, ada insert ya.
ada page layout, ada formula. Ini namanya adalah menu atau tab ya. Kemudian di dalamnya menu sendiri itu ada yang namanya sub menu ya, atau toolbar ya, atau shortcut ya. Jadi kalau satu-satu itu namanya shortcut atau icon, kalau satu deret itu namanya toolbar ya. Ini bagian daripada menu ya. Jadi setiap menu itu nanti atau setiap tab itu akan berubah-ubah ya, tergantung daripada menunya ya, untuk sub menunya ini ya. Nah, ini kan berubah-ubah. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, nanti akan kita jelaskan pada saat kita misalnya membuat sebuah laporan ya. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah kolom ya. Di sini ada kolom A ya, kolom B, kolom C dan seterusnya. Ini namanya adalah kolom ya. Kemudian yang berikutnya adalah baris ya. Di sini ada baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini namanya adalah baris ya. Kemudian ada lagi sel ya. Jadi sel itu adalah perpotongan antara kolom dengan baris ya. Contohnya di sini antara kolom A dengan baris ke-1. Ini namanya adalah sel A1 ya. Kalau saya ingin pindah di sini misalnya ya, saya pindah di sini, saya klik aja di sini ya. Maka akan pindah di mana? Di sel C4 ya. Nah, untuk pindah pointer, namanya pointer ya, bisa menggunakan mouse atau menggunakan anak panah di papan keyboard ya. Di situ ada anak panah ke bawah ya, ada anak panah ke atas ya, atau ke kanan, atau mungkin ke kiri ya, seperti itu. Kemudian ada lagi ring ya. Kalau ring itu contohnya seperti ini ya, sobat prakerja. Nah, misalnya A1 sampai dengan misalnya A10. Nah, jadi ini bacanya bukan sel, tapi adalah ring. Ring apa? Ring A1 ya, mulai sel A1 sampai dengan A10 ya. Atau seperti ini juga bisa ya. Nah, ini juga ring namanya ya. Ring apa? Ring A1 sampai G1 ya. Atau begini. Ini apa? Ini ring A1 sampai dengan C20. Seperti itu ya, sobat prakerja. Selanjutnya adalah sheet. Ya, ini ya. Jadi di Excel ya, itu lembar kerjanya namanya worksheet ya. Jadi ada sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Nah, ini lembar kerja ini berada di sheet 1. Kalau sobat prakerja ingin menambah sheet, cukup diklik di sini ada tanda plus ya. Ini diklik satu kali aja. Nah, seperti ini. Maka akan muncul sheet 2 ya. Kita mau nambah lagi, berarti kita klik tanda plus ya. Maka akan muncul sheet 3. Nanti muncul lagi kalau kita klik tanda plus ya. Nah, untuk menambah sheet ini sesuai kebutuhan ya. Jadi misalnya, oh saya cukup satu sheet aja, berarti nggak perlu ditambah, ya seperti itu. Kemudian ada lagi ini sobat prakerja ya, di sini ada yang namanya minimize ya. Ini digunakan untuk menyembunyikan lembar kerja ya. Coba saya klik, maka lembar kerjanya ini tersembunyi atau tidak nampak di layar ya. Kalau ingin menampilkan lagi, nah, ini diklik sobat prakerja ya. Nah, Excel-nya ini diklik ya, karena tadi saya buka beberapa Excel di sini ya, saya pilih yang book 1 saja ya, saya klik. Nah, maka muncul seperti ini. Terus ada lagi ini sobat prakerja ya, ini ada yang namanya restore ya atau maximize ya. Coba saya klik, maka lembar kerjanya ini menjadi ukuran kecil ya atau separuhnya ya. Kemudian kalau ingin membesarkan lagi, maka cukup diklik yang ini tadi ya, yang maximize, yang tengah ini ya, kita klik. Seperti ini ya. Kemudian kalau ingin menutup, yang mana? Yang ini gambar silang ini, sobat prakerja ya. Nah, ini diklik aja. Nanti otomatis lembar kerjanya Excel akan tertutup atau terkeluar ya, seperti itu. Kemudian ada lagi ini sobat prakerja ya, ada apa namanya?
scroll ya ini untuk menggulung layar ke atas atau ke bawah ya. Atau ini juga bisa ya ini untuk menggulung lembar kerja ke kiri atau ke kanan ya. Seperti itu. Kemudian kalau ingin membesarkan layar atau mengecilkan layar ya, lembar kerja maksudnya, ini diklik ya, di sini ada zoom ya, ini dibesarkan diklik tanda plus. Maka akan berubah persenannya ini ya, menjadi misalnya 110 ya. Kalau kurang besar lagi diklik lagi. Ya, seperti itu ya. Oke, itu pengantar tentang pengenalan Excel ya. Mungkin ada yang mau bertanya, saya beri waktu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sambil saya ngecek yang ada di YouTube ya. Oke, saya cek dulu yang di YouTube. Oke, masih bertambah 50%. Terima kasih ya. Suaranya nggak keluar. Iya, mohon maaf ya karena ini adalah karena ini adalah miskomunikasi ya sebenarnya ya. Jadi kami buka kelas itu sebenarnya di tanggal 15. Ternyata ada tanggal 15 nggak ditutup ya. Nggak ditutup sama MBA. Nah, maka banyak yang berbondong-bondong ke 15 ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan ini dari teman-teman semua? Gambarnya nggak loading. Nggak loading. Oh, nggak muncul dah. Oh, kenapa suara kami nggak bisa kedengaran ya? Kalau nggak kedengaran dipastikan untuk audionya ya. Kalau menggunakan HP, usahakan pakai headset ya, seperti itu. Kalau nggak pakai headset bisa, cuma settingannya tadi ya, mungkin belum dipilih yang audio join-nya ya. Pak, nggak muncul gambarnya. Apakah gambar saya nggak muncul ini? Halo Sobat Prakerja, ada yang mau bantu saya? Gambar saya muncul nggak nih? Muncul ya. Coba dipastikan Mbak, siapa tadi, Mbak Nancy atau siapa ya? Sekali lagi jaringannya ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang sudah jawab muncul ya. Oke, saya lanjutkan materi selanjutnya adalah tentang ini Sobat Prakerja. Fungsi statistik ya. Oke, saya berbagi dulu. Oke, terima kasih Mas Sigit ya. Oh ya, baik. Saya lanjutkan ya untuk materi yang kedua ya. Ini adalah fungsi statistik ya. Baik. Apa sih fungsi statistik itu ya? Fungsi statistik dalam Microsoft Excel itu merupakan salah satu kategori ya atau salah satu fitur ya yang sering digunakan dalam penggunaan fungsi dalam Microsoft Excel ya. Biasanya itu ada beberapa rumus ya. Misalnya digunakan untuk mencari jumlah total ya, mencari nilai rata-rata atau mencari jumlah data ya, atau nilai tertinggi atau terendah. Itu biasanya menggunakan fungsi statistik ya. Kemudian jenis-jenis fungsi statistik yang pertama adalah sum atau sum ya. Sum atau sum. Ya. Ya, nanti saya kirimkan ya, jangan khawatir ya. Jadi yang pertama adalah sum ya.
Jadi fungsi sum ini digunakan untuk menghitung jumlah total pada ring tertentu, ya. Rumus umumnya adalah sama dengan sum kurung buka ring, ya. Jadi nanti ya sobat prakerja bisa mencoba, ya, misalnya ada data seperti ini, ya, seperti ini, kemudian kita akan mencari jumlah totalnya ini berapa, ya. Sobat prakerja bisa menggunakan rumus sum, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya min, ya. Min itu digunakan untuk mencari nilai terendah, ya, mencari nilai terendah. Rumus umumnya adalah sama dengan min kurung buka ring, ya. Ingat ya, sama dengan min kurung buka ring, ya. Jadi ini digunakan untuk mencari nilai terendah. Selanjutnya adalah max, ya. Max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau terbesar, ya, dalam suatu data. Rumus umumnya adalah sama dengan max kurung buka ring, ya. Sekali lagi sama dengan max kurung buka ring kurung tutup. Kemudian fungsi statistik yang keempat adalah count atau konta, ya. Ini digunakan untuk mencari jumlah data pada ring tertentu, ya. Rumus umumnya adalah sama dengan count kurung buka ring, ya, kurung tutup. Jadi kalau count ini digunakan untuk mencari jumlah data berdasarkan data numerik atau data angka, ya, ingat ya. Tapi kalau konta itu digunakan untuk mencari data, jumlah data berdasarkan data alfa numerik. Dibedakan ya sobat prakerja. Kemudian yang kelima adalah average atau average, ya. Ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata pada ring tertentu, ya. Rumus umumnya adalah sama dengan average kurung buka ring kurung tutup. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa menulis di kolom slide ya, di kolom chat ya, maaf. Ya, nanti saya berikan ya, filenya saya berikan ya. Kemudian videonya juga saya share ya, jangan khawatir ya. Sama tugasnya. Nah, ini ya yang ditunggu-tunggu tugas ya. Kok dapat tugas, Pak? Ya, enggak ya. Kalau mau dicoba silahkan ya. Oke. Apakah webinar ini udah termasuk absen? Ya, baik. Absen nanti akan kita bantu oleh admin. Jadi sobat prakerja nggak usah mikirin absen ya. Fokus di materi saja. Ya. Absen itu sudah tugasnya. Kalau di kelas itu gurunya, yang absen itu gurunya. Ya. Jadi saya pantau dari sini ya, yang nulis hadir itu tadi kan kelihatan ya. Makanya tadi ada perintah namanya menulis hadir ya, nama hadir ya, silahkan ya. Kemudian di channelnya YouTube ya, di live YouTube itu tadi juga sudah menulis hadir ya, seperti itu ya. Jadi saya yakin kok teman-teman ini aktif semua kok ya. Oke. Untuk abjad huruf secara teratur bagaimana Pak rumusnya? Iya. Untuk mengurutkan toh maksudnya ini ya. Iya, mengurutkan ya. Untuk mengurutkan itu nanti ada ya, ada yang namanya database ya, itu nanti di sesi kedua ya, sobat prakerja, jangan khawatir ya. Nanti akan saya jelaskan di database ya. Oke. Untuk rekap keseluruhan tabel, Pak. Ini rekap keseluruhan tabel. Maksudnya rekap bagaimana ya? Mencari apa gitu ya? Mencari apa ini? Siapa tadi? Mencari Adi Putra ya, Mas Adi Putra. Ini rekap keseluruhan gimana ya maksudnya ya? Bisa dijelaskan ya? Oke. Saya lanjutkan materi yang kedua ya. Materi yang kedua tentang fungsi logika ya. Oke, saya izin share dulu ya. Ini lagi ya. Oke, sebentar saya bukakan dulu materinya.
Baik. Apakah di layar Sobat Prakerja ada tulisan fungsi logika? Muncul ya? Oh ada, oke. Terima kasih ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah materi yang kedua, fungsi logika. Ya. Fungsi logika ya itu yang akan kita bahas pada hari ini. Itu ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis. Ya. Nah, fungsi logika itu digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan jika di dalam pertanyaan itu ada syarat atau ketentuan. Ya. Nah, fungsi logika yang pertama adalah logika tunggal, ya. Yang kedua adalah logika majemuk, yang ketiga adalah fungsi logika N, dan yang keempat adalah fungsi logika OR. Ya. Jadi ada 4 logika ya. Nah, yang pertama fungsi logika tunggal itu digunakan untuk menjawab pertanyaan, ya. Jika di dalam pertanyaan itu ada satu syarat, ya, atau satu ketentuan, ya. Untuk rumus umumnya, ini rumus umumnya, sama dengan if, kurung buka syarat, titik koma jawaban 1, titik koma jawaban 2. Ya, tutup kurung. Ya. Contohnya seperti ini, Sobat Prakerja ya. Di sini ada nomor, ya, ada nama, ada nilai, ada keterangan. Ya. Misalnya kita akan menjawab keterangan di sini ya, keterangan di sini ya dengan petunjuk. Jika nilai lebih dari 6, maka siswa dinyatakan lulus. Ya. Jika kurang dari 6, maka dia gagal. Jadi kalau ada soal seperti ini, Sobat Prakerja harus menggunakan logika, namanya logika tunggal. Ya. Kita input, kita masukkan rumusnya di sini ya, sama dengan if, kurung buka, C2 itu maksudnya adalah nilai ini ya. Nah, kita input, kita masukkan C2, lebih dari 6, karena memang syaratnya tadi lebih dari 6 ya. Kemudian setelah itu titik koma atau pakai koma ya. Jadi ini tergantung daripada komputer masing-masing ya. Kalau nanti ketika kita input if itu akan muncul pakai titik koma atau titik koma ya. Kemudian jawaban pertama adalah lulus ya. Ini adalah jawaban pertama. Nah, ini jangan lupa diberi tanda petik 2. Karena lulus ya itu termasuk data huruf ya, makanya harus diapit dengan tanda petik 2. Kalau 6 ini tidak, ini angka, maka tidak perlu diapit tanda petik 2. Jadi yang diapit tanda petik 2 ini adalah huruf ya. Kemudian titik koma atau koma, jawaban kedua adalah gagal ya. Jangan lupa diberi tanda petik 2. Setelah itu tutup kurung ya. Nanti akan muncul di sini jawabannya lulus ya. Oke, nanti kita coba ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi logika majemuk ya. Fungsi logika majemuk ini digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan di mana dalam persoalan tersebut terdapat beberapa kemungkinan jawaban ya. Jadi jawabannya ini lebih dari 2 biasanya ya. Nah, rumusnya bagaimana? Rumus umumnya adalah sama dengan if, kurung buka syarat 1 ya, titik koma atau koma jawaban 1. Titik koma if, kurung buka syarat 2, titik koma jawaban 2. Titik koma jawaban 3. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ini kemungkinan jawabannya lebih dari 2 ya. Ada jawaban 1, jawaban 2 dan jawaban 3. Nah, ini if-nya lebih dari 1, maka disebut dengan if majemuk ya. Nanti bisa kita coba ya, contohnya seperti ini ya. Di sini ada nomor ya, ada nama ya, ada golongan, ada berapa gaji pokoknya ya. Nah, ini ada petunjuknya. Kalau golongan 1 mendapatkan gaji pokok misalnya 2,5 juta. Golongan 2 3 juta ya. Kemudian kalau misalnya golongannya di sini kok 4 karena di petunjuk itu enggak ada, maka akan muncul jawaban 0. Ya. Jadi pengerjaannya seperti ini ya, Sobat Prakerja. Selanjutnya adalah fungsi logika N. Ya. Fungsi logika N ini digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana di dalam pertanyaan itu terdapat
syarat lebih dari satu. Ya. Jadi syaratnya itu lebih dari satu. Nah, rumus umumnya sama dengan if kurung buka n. Ya. Jadi ada kalimat n atau ada tambahan n. Ya. Jadi n itu maksudnya dan. Ya. Kurung buka syarat 1, titik koma, syarat 2, titik koma, syarat titik-titik. Artinya, kalau syaratnya itu lebih dari 1, ya, maka ditulis nanti di sini ya. Nah, misalnya sampai syarat kedua, ya ditulis sampai syarat kedua. Kalau syaratnya itu ada 3, ya ditulis sampai syarat yang ketiga. Seperti itu ya. Kemudian tutup kurung, titik koma, jawaban 1. Ya, jawaban 1 atau jawaban benar, titik koma jawaban 2 atau jawaban salah. Terus diberi tanda tutup kurung ya. Contohnya nanti seperti ini ya. Ada nomor, ada nama, ada nilai teori, ada nilai praktek ya. Kita ambil contoh yang pertama. Misalnya di sini nilai Jono ya. Ini nilai teorinya 7 ya. Kemudian nilai prakteknya 5 ya. Petunjuknya jika nilai teori lebih dari 6 dan nilai praktek lebih dari 6, maka siswa lulus ya. Jadi syaratnya ada 2 ya, nilai teorinya harus lebih dari 6, nilai prakteknya harus lebih dari 6. Kalau kedua syarat itu terpenuhi, maka akan mendapatkan jawaban yang pertama. Apa? Lulus ya. Ini. Tapi kalau salah satu syarat atau kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka akan mendapatkan jawaban yang kedua atau jawaban salah atau jawaban gagal ya. Nanti bisa dimasukkan seperti ini ya. Sama dengan if kurung buka n ya, ada tambahan n di sini ya. Kurung buka C2. C2 itu maksudnya adalah nilai teorinya ini ya. Nah, kita input nilai teorinya ini ya. Lebih dari. Nah, ini ada tanda lebih dari 6. 6 itu dari mana? Petunjuknya ya. Jadi tadi kan petunjuknya lebih dari 6. Kita tulis lebih dari 6. Titik koma D2. D2 itu apa? D2 ini adalah nilai praktek. Berapa? Lebih dari 6. Karena tadi petunjuknya memang lebih dari 6 ya. Tutup kurung ya. Karena apa? Karena tidak ada lagi syaratnya ya. Kemudian tutup kurung ya, titik koma, jawaban pertama lulus, diketik lulus. Tapi jangan lupa diberi tanda petik 2. Kemudian titik koma gagal ya. Ini adalah jawaban kedua. Terus tutup kurung ya. Nanti contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah fungsi logika OR ya. Sebenarnya antara OR dengan AND itu hampir sama, hanya saja kalau OR ini jika salah satu syarat itu sudah betul atau sudah benar, maka menampilkan jawaban yang benar atau jawaban yang pertama. Tapi kalau kedua syarat tidak terpenuhi, otomatis mendapatkan jawaban yang kedua atau jawaban salah. Ya. Rumus umumnya seperti ini, sobat prakerja ya. Sama dengan if, kurung buka, OR. Ya. Jadi OR ini atau, ya, kurung buka, syarat pertama, titik koma, syarat kedua, titik koma, syarat titik-titik. Ya, jadi kalau syaratnya ada 2, ya ditulis nanti sampai syarat yang kedua. Kalau syaratnya ada 3, ya ditulis sampai syarat yang ketiga. Ya, tutup kurung, titik koma jawaban 1, titik koma jawaban 2. Jangan lupa diberi tanda tutup kurung. Ya. Nanti contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Di sini ada nomor, ada nama, ada teori, ada praktek ya. Kemudian di sini ada petunjuk jika nilai teori ya. Jadi jika nilai teori lebih dari 6 ya. Dan atau nilai praktek lebih dari 6 ya, atau ya ini karena ini OR ya, atau lebih dari 6 maka siswa dinyatakan lulus. Selain itu gagal. Kalau kita masukkan rumusnya, kita pakai sama dengan if, kurung buka, OR ya. Karena ini pakai OR tadi ya, kan petunjuknya atau ya. Dimasukkan, kurung buka, C2, C2 ini adalah nilai teori, lebih dari 6, titik koma, D2, D2 ini adalah nilai prakteknya ini, lebih dari 6. Tutup kurung, ya, karena sudah nggak ada syarat lagi ya.
titik koma jawaban pertama adalah lulus. Kemudian jawaban kedua adalah gagal. Ya, setelah itu tutup kurung. Ya. Kemudian, nah ini ya, terima kasih. Ya. Ini materi yang kedua. Ya. Seperti itu untuk materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan bisa menulis di kolom chat ya, atau klik raise hand ya, sobat prakerja. Silakan kalau ada pertanyaan. 44 ya, oke. Oke ya, 44. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akan praktekkan membuat laporan keuangan ya, ya. Langsung di Excel ya, sobat prakerja. Ada pertanyaan nggak ini? Coba. If ya. Kalau if itu jika ya. Kalau if apa ya? Masih nggak paham bedanya or sama and itu apa ya? Oke. Jadi kalau or itu kan syaratnya lebih dari satu tadi ya, syarat satu, syarat dua. Kalau syaratnya itu sudah terpenuhi salah satu gitu ya, maka akan mendapatkan jawaban yang benar ya. Tapi kalau N itu kedua syarat harus terpenuhi untuk mendapatkan jawaban yang benar ya, atau jawaban pertama ya. Oh ini, Pak bisa lihat cara kerja dari kon, oke ya. Oke. Ya. Nanti cara kerjanya untuk kon ya. Oke, boleh nanti saya share ya. Oke. Oke ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya coba pakai ini ya, contoh laporan keuangan ya. Izinkan saya untuk untuk share ya. Baik. Oke ya. Ini contoh ya, sobat prakerja ya. Ini ya. Misalnya di sini sobat prakerja ingin mengisi gaji pokok di sini ya, sobat prakerja. Di mana untuk coba saya ingin tanya dulu ini. Apakah sobat prakerja bisa membuat contoh seperti ini? Halo? Halo sobat prakerja? Membuat seperti ini bisa nggak ini? Contoh seperti ini? Insya Allah bisa. Baik ya, oke. Bisa. Oke. Oh bisa, tapi ngeprint susah ya. Oke, baik. Baik, insya Allah bisa ya, baik. Oke, bisa ya. Jadi nanti kalau belum bisa, sobat prakerja ya, sebenarnya mau saya ini ya, mau saya apa namanya, cara ngintutnya ini ya, contoh ya. Sebentar, saya buka dulu ini ya. Oke, bagi yang sudah ya, tidak masalah ya.
Tapi kalau yang belum, ya nanti kita buka aja di sini ya, Sobat Prakerja. Misalnya Sobat Prakerja ingin membuat data seperti tadi ya, ini saya besarkan dulu. Nah, misalnya akan nulis PT ya, langsung aja di input ya, Sobat Prakerja. PT ya, Adiluhur ya, Nganjuk ya. Kemudian laporan gaji ya, karyawan ya. Periode misalnya bulan Mei 2020 ya. Kemudian di sini ada keterangan gaji pokok garis miring per hari ya. Kemudian di bawahnya sini ada misalnya nomor ya, terus ada nama karyawan ya. Oke, berarti ini nggak perlu ini ya, nggak perlu cara inputnya ini ya. Perlu nggak ini teman-teman? Perlu caranya input ini nggak ya? Perlu nggak ini? Saya ajarkan. Oh perlu. Ada yang perlu juga ya, baik. Tidak usah, perlu tidak usah ya. Baik, bagi yang sudah mungkin nggak masalah ya, tapi yang belum atau mungkin baru mengenal, ini saya ajarkan dulu ya, biar nanti yang lain juga bisa ya, harapannya seperti itu. Baik, nggak apa-apa ya, ini contoh ya. Jadi kita nanti akan membuat seperti ini ya, Sobat Prakerja ya. Saya buat di sheet 2 aja ya. Ini contohnya nama karyawan sudah. Kemudian kalau ingin pindah di sini tinggal pindah tadi pakai anak panah ya, Sobat Prakerja. Misalnya di sini hari kerja ya. Oke. Kita pindah di sebelahnya misalnya jenis kelamin ya. Terus di sebelahnya lagi status. Nah, ini ya. Ada lagi gaji pokok misalnya ya. Terus tunjangan misalnya haid ya. Terus premi. Nah, terus ada lagi tunjangan misalnya tunjangan istri. Nah, ini saya cek dulu kolom catnya. Oke ya, baik. Oke, saya input aja ya ini tunjangan istri sudah. Bagi yang mungkin sudah mengenal terbiasa dengan Excel, mungkin sebagai tambahan saja ya, Sobat Prakerja ya. Ini tunjangan istri sudah, kemudian jumlah gaji. Jadi cara inputnya Sobat Prakerja ketik dulu ya, ketik. Nah, kemudian kalau misalnya ini kurang lebar kolomnya ya, Sobat Prakerja langsung aja arahkan ke sini ya, muncul panah seperti ini, digeser ke kanan ya, Sobat Prakerja. Nah, ini digeser ke kanan ya. Digeser ke kanan itu untuk melebarkan ya. Misalnya dari sini geser ke kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Kalau ini misalnya kurang kecil digeser ke kiri. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian yang ini ditengahkan misalnya ya, yang judulnya atas ini ditengahkan di blok, klik di awal sini ya, di A1 tekan, digeser ke sini. Terus misalnya sampai ini ya, kolom J ya. Kalau sudah diklik ini merger and center. Nah, seperti ini. Jadi ini harus diblok satu persatu ya. Ini diblok sampai sini, kemudian diklik merger and center ya. Seperti itu ya. Oke ya, nanti ngeprintnya juga ya. Oke. Kemudian gaji pokoknya misalnya di sini ditulis 200.000 ya. Kemudian ada nomor 1 di input, kemudian di enter, ketik angka 2, enter, 3, enter. Sebenarnya ada cara untuk membuat nomor secara cepat ya. Jadi di blok ya, atau diketik dulu angka 1 dan 2, kemudian di blok, terus di copy ke bawah ya. Misalnya sampai nomor 10. Nah, ini ya, terus dilepas ya, seperti itu.
Misalnya di sini Anissa ya. Mohon maaf kalau namanya tercantum ya. Ana ya. Go ya. Dan seterusnya ya. Nanti bisa diinput sendiri. Kemudian hari kerjanya misalnya 20, 23, 24 atau 18 hari ya. Jenis kelamin misalnya wanita. Nah, wanita ya. Bagong pria ya. Udin pria. Terus statusnya apa? Misalnya di sini belum kawin ya. Nah, di sini kolomnya kan kurang lebar ya, sobat. Ini digeser aja, digeser ke kanan ya. Jadi biar lebar ya, biar tidak menutupi selnya di sini tadi ya. Kemudian input lagi ini ya. Terus ini belum ya. Nah, di sini sobat pekerja ingin mengisi gaji pokok ya, di mana gaji pokok ini ada petunjuknya ya. Petunjuknya apa? Nah, biasanya ada petunjuknya di sini sobat pekerja ya. Jadi kalau kita membuat laporan ya, kita copy ya, kita blok seperti ini, biar nggak bolak-balik ya. Kita klik sheet 2, kita pindah ke sini ya. Jadi kalau membuat laporan itu mesti ada petunjuknya. Petunjuknya apa ya? Misalnya di sini gaji pokok ya. Kita akan mengisi gaji pokok di sini. Gaji pokok itu apa? Gaji pokok itu adalah hari kerja dikali gaji pokok per hari. Ya. Jadi ditulis sama dengan hari kerja itu ini selnya ya. Sel apa ini? Kita klik aja langsung ya. C8 dikali pakai tanda bintang 200.000. Nah, ini 200.000 ya. Kita klik di sini ya. Kemudian ini dikunci ya. Jadi sel C5 ini dikunci. Caranya ditekan tombol F4 pada papan keyboard ya. Nah, ini akan muncul tanda string atau tanda dolarnya di sini ya. Kalau sudah di enter, nah seperti ini ya, maka akan muncul di sini hasilnya ya, yaitu 4 juta ya. Kita copy ke bawah ya. Nah, misalnya sampai sini ya boleh ya, sampai nomor berapa 10 ya. Karena ini belum ada datanya ya kita hapus saja ya. Oke, sekarang yang tunjangan istri, tunjangan haid, petunjuknya adalah tunjangan haid diberikan sebesar 250.000 jika jenis kelaminnya wanita. Jadi, ya, yang dapat tunjangan haid sebesar 250 ini yang wanita saja ya, yang ini ya. Selain wanita tidak dapat. Ini menggunakan fungsi logika ya. Jadi sama dengan if kurung buka, syaratnya adalah ini jenis kelamin ya, sama dengan tanda petik wanita ya, petik. Nah ini pakai koma atau titik koma, dilihat aja di sini di rumusnya ini ya, pakai koma atau pakai titik koma ya. Ya, nah ini dilihat kalau pakai koma ya ditulis koma ya, seperti itu ya. Kemudian dapat berapa? Tadi petunjuknya 250.000 ya. Koma. Jawaban kedua Pak 0 ya. Jadi kalau bukan wanita ya dapat 0 ya. Terus tutup kurung ya, seperti ini. Kalau ditekan enter ya, ini akan muncul hasilnya 250.000 ya. Kita copy ke bawah. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian premi ya, di sini premi petunjuknya apa? Kita baca dulu. Jika hari kerja masuk penuh atau 24 hari, maka diberikan premi 200.000. Jika tidak masuk 1 hari atau hari kerjanya 23 hari, diberikan premi 100.000. Ya. Jadi kalau 24 hari dapat 200.000, kalau 23 hari dapat 100.000, kalau tidak mencapai 23 atau 24 ya dapat 0 ya. Contohnya ini 20 hari otomatis nggak dapat nanti ya. Kita coba sama dengan if kurung buka, karena ini kemungkinan jawabannya lebih dari 2 ya, tadi ada yang dapat 200, dapat 100, dapat 0, ini menggunakan fungsi logika majemuk ya, jadi if-nya itu yang banyak ya. Kita masukkan caranya apa? Hari kerja, kita arahkan ke hari kerja di sini. Nah ini hari kerja ya, sama dengan 24. Ya, jadi kalau hari kerjanya 24,
mendapatkan berapa? 200.000 ya. Koma if lagi. Yang kedua apa? Hari kerja. Nah, sama dengan 23. Mendapatkan berapa? 100.000, koma 0 ya. 0 ini kalau hari kerjanya tidak mencapai 23 atau 24, maka ditulis 0 ya. Kita kasih tutup kurung sebanyak 2. Terus di enter. Nah, seperti ini. Dia dapat 0. Kenapa? Karena hari kerjanya hanya 20 hari ya. Coba kita copy ke bawah. Nah, ini hasilnya ya. Oke, sekarang yang tunjangan istri, kita lihat tunjangan istri di sini. Tunjangan istri diberikan sebesar 10% ya. Tunjangan istri diberikan sebesar 10% dari gaji pokok. Jika jenis kelaminnya pria dan statusnya kawin ya. Jadi syaratnya ada 2 ya, sobat. Jenis kelaminnya pria dan statusnya kawin ya. Mendapatkan berapa? Ini preminya tunjangan istrinya ya, 10% dari gaji pokok. Kita input rumusnya sama dengan if kurung buka n ya, karena syaratnya ada 2 tadi ya. Yang pertama adalah ini jenis kelamin pria. Nah, kita arahkan ke sini. Jenis kelamin ini sama dengan diberi tanda petik ya. Karena apa? Huruf ya, ditulis pria. Tanda petik, koma. Syarat yang kedua apa? Status. Ya, ini statusnya kan. Sama dengan diberi tanda petik kawin. Ya, tanda petik 2. Setelah itu tutup kurung. Karena tidak ada syarat lagi. Ya. Kemudian koma. Mendapatkan berapa? Tadi 10% ya. Kali gaji pokok. Gaji pokoknya ini ya, sobat prakerja. Nah, ini. Koma. Selain itu dapat 0 ya. Jadi kalau mungkin jenis kelaminnya bukan pria ya, atau mungkin statusnya belum kawin, maka mendapatkan 0. Jadi 0 ini jawaban salahnya ya maksudnya. Setelah itu diberi tutup kurung ya. Terakhir di maka akan mendapatkan tunjangan istri ya. Berapa? 0 ya. Kenapa kok dapat 0? Karena memang syaratnya tidak terpenuhi. Baik itu jenis kelamin maupun statusnya. Ya, coba kita copy ke bawah. Oh, nah ini ya. Jadi yang dapat hanya nomor 2. Ini Bagong ya. Jenis kelaminnya pria, statusnya kawin. Iya betul dapat ya. Oke. Sekarang yang terakhir adalah jumlah gaji ya. Jumlah gaji itu ini kalau kita lihat petunjuk di sini ya, gaji pokok ditambah tunjangan haid, ditambah premi, ditambah tunjangan istri ya. Jadi langsung dijumlahkan ya. Salah satu fungsi statistik ya. Jadi ditulis sama dengan sum kurung buka. Terus ini disorot ya. Jadi daerah yang kita hitung kita sorot atau kita drag ya. Setelah itu ya kita beri tanda tutup kurung. Terakhir di enter. Nah, ini hasilnya ya. Kita copy ke bawah. Nah, maka muncul ya. Seperti ini sobat prakerja ya. Kemudian bagaimana kalau ingin membuat garis tabel? Nah, boleh ya. Kita blok dulu ya. Kita blok dulu. Ya. Kita blok misalnya sampai sini ya. Kemudian masuk menu home ya. Ini ada home kan? Ya. Kemudian di sini ada border ya. Ini ya kelihatan ya. Kita klik panahnya. Ya, kemudian dipilih langsung pilih all border. Maka secara otomatis nanti akan muncul di sini garis tabelnya ya. Kita tengahkan yang ini, tulisannya ini kita tengahkan ya. Kita klik center ini ya. Ya, seperti ini. Misalnya kita tebalkan ya kita klik ini bold. Ya. Kemudian kalau kita lihat di tadi contohnya tadi ya, kita kembali ke sheet 1. Nah, ini kan naik atas bawah ya ini. Boleh dibuat seperti itu ya. Caranya bagaimana? Kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita pilih ini sobat prakerja ya, namanya wrap tag. Kita klik. Nah, ini ya. Ini kok ada yang naik, ada yang turun ya. Kita tengahkan pakai ini, pakai center yang ini yang middle ya. Nah, seperti ini.
Hanya saja di sini mungkin kolomnya kurang kecil ya, makanya dia nggak bisa turun secara otomatis. Kita kecilkan. Nah, ini kan turun ya. Yang ini sama, kita kecilkan. Nah, ini turun ya. Jadi seperti itu ya, sobat pekerja. Ini mungkin kurang kecil-kecilkan. Nah, ini kan turun dia ya. Nah, ini turun ya, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, nah, tadi ada pertanyaan dari sobat prakerja, bagaimana cara pengaturan halaman. Ya, kita blok dulu ya, yang akan kita cetak atau kita print itu kita blok dulu. Misalnya yang mau dicetak nanti dari sini ya, dari judul ini sampai sini misalnya ya. Berarti kita blok dulu ya, kita blok dulu. Kalau sudah, kita atur halamannya. Jadi di Excel itu untuk setting halaman itu dilakukan di akhir saja ya. Setelah datanya terinput atau sudah ada datanya, baru kita atur halamannya. Setelah itu baru dicetak ya. Jadi sobat prakerja bisa menggunakan ini, fasilitas ini juga boleh ya, namanya fix layout ya di sini. Kemudian dipilih yang namanya fix setup ya, ini fix stub ya. Maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini. Oke ya, nanti akan saya share ya. Oke, nah ini ya. Fix ini ya, ini ada orientasinya potret atau landscape ya. Jadi kalau potret itu tegak seperti ini, kalau landscape miring ya seperti ini ya. Kita pilih, misalnya kita buat landscape ya, kita pilih yang ini. Nah, seperti itu. Scaling edges to ya, skalanya berapa persen ya. Misalnya kita buat 100% ya. Maka di sini harus diisi 100% ya. Selanjutnya paper size. Ya, ini adalah ukuran kertasnya ya. Dibuat ukuran apa jika nanti dicetak ya. Misalnya kita ganti ya, boleh diganti di sini, banyak sekali pilihannya ya. Nah, cuma saya terbiasa menggunakan ukuran A4 ya, maka ini dipilih yang A4 ya. Gitu. Selanjutnya margin ya, ini margin itu adalah batasnya ya. Jadi ada left, ada top, ada right, ada bottom ya. Dibuat berapa batasnya ya, misalnya kita buat yang left ini 1 ya, boleh, right juga 1 nah, boleh ya. Bottom 1 boleh. Kemudian center on speak-nya ini kita pilih yang apa, horizontal apa yang vertikal ya. Jadi kalau horizontal itu maksudnya antara ini ya, ukuran dari sebelah kiri dan sebelah kanan ini akan imbang ya. Jadi tengah-tengah secara horizontal, maksudnya seperti itu. Kalau vertikal itu berarti antara atas dengan bawah itu imbang. Artinya tengah-tengah secara vertikal ya. Kemudian kalau sudah, kita coba diklik ini sobat prakerja ya, print preview. Kita tunggu. Hasilnya nanti seperti apa? Ya, seperti ini ya, sobat prakerja. Kalau data seperti ini menurut sobat pekerja kurang apa? Ya, kita atur lagi. Caranya gimana? Kembali lagi ke sini ya, kembali ke sini. Nah, kita atur lagi page layout-nya ini masuk di apa namanya? Page setup. Nah, mungkin ini skalanya ya, kita besarkan juga boleh ya. Jadi biar apa namanya tadi hasilnya imbang ya. Biar skalanya atau hasilnya kalau dicetak itu pas gitu ya. Oke, kemudian tadi marginnya mungkin ya, nah, ini mungkin yang vertikalnya nggak usah ya, boleh ya. Kalau sudah coba diklik print preview. Nah, seperti ini ya. Ternyata apa? Ada data yang terpotong di sini ya. Kok tahu? Tahu karena di sini muncul halamannya 1 of 2. Berarti 1 sampai dengan di halaman 1 dari 2 halaman. Maksudnya begitu ya. Nah, biar nggak terpotong bagaimana? Ya kita kembali lagi ya. Ini tandanya kepotong itu ini ya, sobat pekerja. Kita atur lagi. Mungkin skalanya di sini kita kecilkan aja. Nah, misalnya 120 ya. Kita print preview, nanti seperti apa. Oh, ternyata masih nggak cukup lagi. Sobat pekerja, daripada bolak-balik tadi ya, langsung diklik ini juga bisa. Ya. Namanya Pick Setup. Ya. Kita klik. Nah, ini diatur, dikecilkan. Nah, kecilkan ya, misalnya 115. Ya. Terus di OK. Kita tunggu. Oh, ternyata kok masih ini ya, masih kepotong. Ya.
apalagi ya, kita coba lagi sobat prakerja, misalnya marginnya ya, kita kecilkan. Nah, ini ya. Kalau sudah diklik OK. Nah, seperti ini ya. Jadi di Excel itu memang gimana ya? Kita harus mengepaskan ya. Jadi antara data dengan halaman itu harus kita buat pas. Beda dengan Microsoft Word ya. Seperti itu. Jadi kalau kita amati data di sini ya, ini tercetak ya, tercetak pas ya. Dan di sini muncul 1/1, berarti halamannya pas sesuai ya, seperti itu. Baik, kalau sudah bagaimana ya, tinggal nyetak saja. Nyetaknya ya langsung diklik ini print ya, hanya saja karena mencetak itu kan ini ya, apa namanya, yang kita cetak itu yang mana misalnya. Misalnya yang kita cetak itu yang kita blok atau kita tandai saja ya. Maka kita rubah di sini ya. Kita ganti yang namanya print selection ya. Jadi print selection itu artinya yang ditandai itu yang akan dicetak ya. Kemudian absent ini printer name, ini nama printernya ya yang digunakan. Kalau copies itu adalah di copy atau dicetak berapa kali ya, seperti itu. Kalau sudah diklik ini, diklik print, nanti akan tercetak secara otomatis ya. Baik, sobat prakerja, itu materi dari saya ya. Mungkin ada pertanyaan, saya beri waktu ya. Kita masih ada waktu sekitar ya 40 menit ya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan ya, luar biasa sekali ya. Oke. Saya bacakan dulu dari atas ya. Oh, ini sudah ya. Ya, nanti untuk contoh saya share ya. Ya, nanti videonya saya share juga ya. Saya share di WA Group ya, sobat prakerja. Pak, tadi dirumus menggunakan titik koma. Tapi tadi dicontoh hanya pakai koma. Apakah tidak masalah jika menggunakan titik koma? Ya. Jadi penggunaan titik koma dan koma, sobat prakerja bisa melihat ya, melihat pada saat memberikan menginput sebuah rumus ya. Contohnya begini. Ini contoh ya, sobat prakerja. Tadi di sini ya, misalnya sini. Nah, ini saya di sini aja ya, misalnya sama dengan if ya, contoh ya, kurung buka ya. Jadi kalau kita amati sobat prakerja, di sini tuh tandanya apa ya? Kelihatan enggak ini di layar? Kelihatan enggak ini di layar? Tanda ini kelihatan nggak antara koma, titik koma? Ya, kelihatan ya. Nah, jadi kalau tandanya di sini pakai koma, berarti sobat harus pakai koma, ya. Jangan pakai titik koma, ya. Jadi dilihat aja di sini ya, jangan sampai oh ini pakai koma apa titik koma, ya. Dilihat aja di sini ya. Kalau pakai koma ya harus pakai koma, jangan titik koma, karena nanti nggak bisa ya. Contohnya ya, contoh aja ya. Misalnya ini, yang ini aja wis ya. Sama dengan if ya, kurung buka. Ini kan tunjangan haid tadi ya. Tunjangan haid itu jika wanita ya. Ini kan sama dengan pria. Ya. Terus saya pakai titik koma gini ya. Kalau pria ada udah pria ya. Wanita maaf ya. Udah ngantuk ini ya. Ini pakai titik koma saya ya. Jadi saya pakai titik koma karena tadi saya jelaskan pakai titik koma ya. Oke. Kalau wanita dapat berapa tadi? 250.000 misalnya ya. Oke. Terus titik koma, kalau bukan wanita dapat 0. Nah, ini contoh ya. Terus saya enter. Maka akan muncul seperti ini ya, keterangan bahwa memang ada beberapa tanda baca memang yang ini ya, ada keterangannya ya. Nah, ini. Jadi harus dibedakan antara koma dengan titik koma. Ya, seperti itu. Nah, ini akan muncul di sini. Oh, kesalahannya ternyata di sini. Nah, ya. Saya ganti koma ya. Ini misalnya tetap pakai titik koma ya, yang coba saya enter. Nah, muncul lagi begini. Saya oke.
Nah, ditandai di sini sobat prakerja ya. Oh, ternyata di sini ada yang salah. Di mana? Oh, setelah kursornya. Nah, kita ganti aja di sini. Pakai koma. Terus di enter ya. Nah, muncul ya. Seperti ini ya, sobat prakerja. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, sobat. Ya, betul ya. Ini dari Mbak atau Mas Rukaya ya. Membantu menjawab tergantung dari pengaturan dari Excel ya. Jadi itu bisa diatur ya sobat prakerja. Itu pakai koma atau titik koma itu bisa diatur sebenarnya ya. Tapi saya tidak menjelaskan. Kenapa? Nanti tambah bingung ya. Tambah bingung. Diatur atau bingung nanti ya. Apa nanti ada materi perjunalan, membuat laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain sebagainya. Ya. Untuk neraca ya, ini tidak ada ya. Yang ada hanya buku kas ya, sobat. Ya. Yang ada hanya buku kas ya. Kemudian cara mengujinya tadi F4 ya Pak? Iya betul, pakai tombol F4 ya, di keyboard ya, di papan keyboard. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sobat prakerja? Silahkan kalau ada. Sambil saya ngecek yang di YouTube ya. Oke. Saya ceknya dulu yang di YouTube. Masih bertahan berapa orang? 42 orang ya. Terima kasih, luar biasa ya. 43 orang ya. Oke. Ya, baik. Nah, ini juga ada pertanyaan ya di kolom YouTube ya. Di channel YouTube, di live YouTube. Ya, mencari nilai peringkat. Ya, oke ya. Oke. Jadi untuk mencari kembali ya, kembali ke sini dulu. Jadi di kolom atau di live YouTube itu ada pertanyaan, sobat ya. Bagaimana mencari nilai peringkat ya? Nah, jadi kalau mencari nilai peringkat nanti akan kita bahas di materi kedua ya, yaitu tentang database ya. Jadi database itu nanti akan saya kupas tentang ya mencari nilai apa, mengurutkan data, memfilter data ya, atau menghapus data menggunakan database ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan luar biasa. Pak, cara munculin nomor tabel C1, C2 ke rumus gimana ya, Pak? Maksudnya gimana nih? Cara munculin nomor tabel C1, C2. Ya, coba saya cek dulu ya. C1, C2. C1, C2 ya. C1, C2. Yang mana ya C1, C2 tadi? Tabel C1, C2 yang mana ya? Apa yang materi tadi ya? C1, C2. Ya. Coba. Pak minta tolong munculkan tunjangan istri ya, tunjangan istri ya. Oke, tunjangan istri ini ya. Jadi tunjangan istri ini di sini kan ada petunjuk ya, sobat. Diberikan sebesar 10% dari gaji pokok jika jenis kelaminnya pria dan statusnya kawin ya. Jadi ini kan kalau saya balik menjadi jika jenis kelaminnya pria dan statusnya kawin. Berarti kan ada dua syarat ya. Mendapatkan apa? Premi atau tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok. Ya. Jadi rumusnya kita masukkan sama dengan if, kurung buka N, kurung buka D8. D8 itu dari jenis kelamin ini ya. Jadi kelamin ini ya. Sama dengan pria. Karena memang syaratnya pria tadi ya. Kemudian E8 adalah status. Statusnya apa? Syaratnya kawin, ya ditulis kawin. Ya.
terus tutup kurung, koma, ya, mendapatkan berapa? 10% dikali gaji pokok, gaji pokoknya ini. Kemudian koma 0. 0 itu adalah jawaban kedua atau jawaban salah. Baik. Itu ya. Oke, ini ditarik kursornya ke bawah. Oh iya. Oh, ini tadi ya, nomor ini ya, nomor urut ya. Oke. Ya, kalau nomor urut nanti misalnya ya, sobat mau membuat nomor urut nomor 1 sampai nomor 100 gitu ya. Ketik aja nomor awal 1 ya, di enter. Ketik nomor 2, di enter ya. Kalau sudah di blok ya, jadi dan angka 1 dan angka 2 ini di blok. Selanjutnya munculkan tanda plus 1 dimensi ya. Jadi tanda plus itu ada 3, ada 1 dimensi, ada panah seperti ini, ada bentuk ngeblok ya seperti ini 3 dimensi ya. Kita munculkan yang 1 dimensi seperti ini ya. Kalau sudah ditekan, tarik ke bawah ya, tarik ke bawah sampai muncul yang kita inginkan ya nomornya. Misalnya nomornya sampai 20 ya. Nah, di sini kan kelihatan ya angka 20. Kalau sudah dilepas, nah seperti ini ya, maka akan muncul nomor secara otomatis ya. Oke, ya. Ya, ini ada pertanyaan, kalau 0, ya 0 itu jawaban salah ya. Jadi kalau jawaban salah atau nggak dapat tuh tulis saja 0. Kalau nggak ditulis 0, biasanya nanti akan muncul false ya, false ya, seperti itu. Terus ini kenapa kok harus dikunci F4? Ya, oke. Kenapa kok harus dikunci F4 ya untuk gaji pokok perharinya ini? Saya hapus dulu. Jadi ini kan gaji pokok adalah sama dengan gaji hari kerja ini kan dikali gaji pokok perharinya ini ya. Kalau kita menggunakan angka langsung, misalnya kita input 200.000 gitu ya, boleh sobat pekerja ya. Hanya saja kalau misalnya ada perubahan ya, misalnya tahun 2021 itu gaji pokok perharinya menjadi 250. Ya, kita kan harus merubah ini ya, kita hapus, kita ganti 250.000 ya. Maka di sini tidak akan muncul secara otomatis ya. Ya toh, kita harus merubah lagi di sini. Nah, 250.000 baru berubah ya. Nah, tujuannya kan enggak seperti itu. Jadi, misalnya ada data satu dirubah, otomatis semua akan berubah ya. Harapannya memang begitu Excel ya. Makanya tadi saya menggunakan rumus sama dengan hari kerja dikali gaji pokok per hari. Kenapa nggak dikunci? Ya, ini contoh misalnya tidak saya kunci ya. Gini ya, sobat prakerja. Ibaratnya itu sobat itu di rumah ya, di kamar. Coba kalau di kamar itu dikunci dari luar, sobat prakerja itu bisa kemana-mana nggak? Ya. Nggak bisa kan? Makanya harus dikunci. Sama dengan ini sel ya. Sel ini kalau saya kunci datanya ini ya, tekan tombol F4 di keyboard ya, saya enter. Nanti kalau ini saya copy ke bawah, tetap dia, ya. Tetap, misalnya ya, ini C8 kali C5. Saya pindah ke bawah lagi, C9 kali C5. Ya. Saya pindah ke sini lagi, C10 kali C5. Nah, itu tujuannya dikunci atau di string ya, atau di dolar ya. Itu ya alasannya. Pak, untuk premi, ya untuk premi ini petunjuknya adalah, ini ya, premi diberikan ya ini jika hari kerja masuk 24 hari maka diberikan premi 200 ya. Jadi kalau 1 bulan itu dihitung 24 hari ya sobat prakerja itu mendapatkan 200.000. Kalau nggak masuk 1 hari misalnya hari kerjanya 23 hari ya maka dapat 100.000 ya. Kalau misalnya cuma 20 hari ya nggak dapat apa-apa alias 0. Jadi kalau diinput ke dalam rumus ini ditulis sama dengan if kurung buka C8 sama dengan 24. Karena C8 ini hubungannya dengan hari kerja kan. Tadi syaratnya 24 hari, maka ditulis 24. Koma 200.000.
koma if ya, jika kurung buka C8. Nah, ini C8 hari kerja. Sama dengan 23, maka mendapatkan 100.000. Koma 0 ya. Jadi kalau syaratnya tidak terpenuhi ya, maka akan mendapatkan 0 atau tidak dapat apa-apa. Maka ditulis 0 di sini ya. Terus tutup kurung. Ya, seperti itu. Untuk and dan or ya, oke ya. Untuk and dan or itu begini sobat pekerja ya. Ini saya ilustrasikan aja ya. Nah, misalnya ini ada pernyataan satu. Sorry, ini saya punya dulu biar teman-teman sobat pekerja memahami ya. Ini ada pernyataan dua. Ya. Nah, ini contoh saja. Pernyataan satu, pernyataan dua ya. Oke. Nah, nanti hasilnya apa gitu ya. Kalau sobat prakerja ya, ibaratnya lampu ya, lampu. Lampu itu kan ada skakel ya, ada skakel ya. Nah, misalnya ada pernyataan begini. Kalau pernyataan satu itu benar itu saya kasih tanda 1 ya, gitu ya. Kemudian pernyataan kedua itu salah, saya beri tanda 0 ya. Nanti kira-kira hasilnya apa, sobat? Benar atau salah? Apa? Apa jawabannya kira-kira? Ada yang bisa membantu? Kalau misalnya ini ada pernyataan pertama itu benar, W1 itu benar, ya. Terus pernyataan kedua salah, ya. Kira-kira hasilnya apa? Apa? Ayo, siapa yang dapat? Nanti dapat door prize ya, dari saya kirim. Oh, jadi kalau ada pernyataan pertama benar, pernyataan kedua itu salah, hasilnya saya jamin salah. Ya. Ya. Bisa Pak? Bisa. Ya. Nah ya, terima kasih Mas atau Mbak Sigit ini ya. Oke ya. Terima kasih Mas Sutaroji, ya. Blitar ya. Salam Blitar ya. Mbak Feni ya. Oke. Iya betul ya. Jadi Mbak Farida salah karena harus duanya terpenuhi ya. Betul. Kalau bingung ini hasilnya 0 gitu aja ya. Nah, biar enggak. Pernyataan pertama misalnya salah ya. Pernyataan kedua itu benar ya. Hasilnya dapat 0 dia ya. Tuh ya. Kemudian pernyataan pertama misalnya benar ya. Pernyataan kedua benar. Maka mendapatkan jawaban 1. Ya. Ya. Ada lagi pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua salah juga. Otomatis dapat ya. Ini yang N ya. Ada lagi yang kedua OR ya. Nah, ini saya copy aja. Saya copy. Ini kebalikannya nanti ya. Mesti akan ketemu kebalikannya. Kalau menggunakan OR, misalnya ada pernyataan satu itu sudah benar, pernyataan kedua benar, nanti hasilnya 1. Ya kan? Jadi kalau salah satu sudah memenuhi, mesti jawabannya benar atau 1. Ya. Kemudian yang kedua, jika pernyataan pertama itu benar, ya. Oke, terima kasih Mbak Warida ya. Pernyataan kedua benar, ya, maka hasilnya benar atau 1, ya. Dapat gitu ya. Kemudian kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, dapat 1, ya, dapat benar ya. Tapi kalau pernyataan pertama salah, pernyataan kedua juga salah, kalau kita menggunakan OR, hasilnya apa? 0. Ya, seperti ini ya. Ini gambarannya saja ya. Seperti itu. Oke. Gimana sobat? Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada waktu ini 22 menit ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya beri waktu. Silakan.
Ada lagi? Oh iya betul ya, kayak rumus matematika ya. Ya logika itu kan matematika ya. Ya kayak matematika memang ya. Oke, kalau tidak ada ada lagi silakan kalau ada ya. Kalau tidak ada berarti saya tutup kelasnya hari ini ya. Saya ngecek di sini dulu di live YouTube ya. Oke, ya. Ini belum ada pertanyaan ya. Oke, baik. Baik Sobat Prakerja, karena sudah tidak, oh ya maaf ya, Pak bagaimana cara kon dan kontak, oke ya. Terima kasih Mbak Hamima Ima ya, oke saya praktekkan ya. Jangan khawatir, silakan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab akan saya jawab. Ya. Tadi kita masuk di mana ya? Ini ya, di sini aja. Oke. Contohnya begini ya, Sobat Prakerja. Nah ini ya, mana ya? Oke. Kita buka si 4 aja ya. Nah, contoh. Ini contoh ya. Misalnya ada Joko ya. Amir ya. Ya. Sobat Prakerja, ini ada berapa orang? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? 4 ya. Nah, kalau kita menghitung data ya, beda dengan ini ya Sobat Prakerja. Misalnya 8. Berapa jumlahnya ini? Berapa jumlahnya ini? Nah, ya. Beda kan? Berapa jumlahnya? 32. Oh, kok 64 ini? Ya, nggak apa-apa 64. Ya, ini berapa jumlahnya? Jadi kalau jumlah itu menggunakan sum atau sum, kalau data itu menggunakan count ya. Jadi kita akan menghitung jumlah datanya ini berapa orang gitu ya. Berarti sobat harus pakai sama dengan COUNT, count ya. Lah count itu ada 2, ada konta dan count ya. Kita pakai apa? Dilihat di sini ya Sobat Prakerja. Ini datanya berupa data huruf atau angka ya. Kalau ini huruf berarti sobat pakai konta ya. Karena huruf ya. Kurung buka, terus disorot ini, nah, ya. Tutup kurung, ya. Terus ditekan enter, maka akan muncul apa? 4, ya kan? Ya kan? Oke. Terus kita akan menghitung berapa jumlah datanya ini, bukan jumlah total ya. Berapa jumlah datanya ini? Nah, berarti pakai rumus count, ya. Count saja. Kenapa? Karena data ini berupa data angka atau data numerik. Ya, kita pakai count. Ya. Terus disorot. Nah, tutup kurung, enter. Hasilnya akan muncul 4. Ya, seperti itu bedanya. Ya. Jadi kalau count itu menghitung jumlah data berdasarkan data angka. Kalau yang konta, yang ini tadi, itu menghitung jumlah data berdasarkan data alfanumerik atau data huruf. Ya, oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Masih ada waktu 18 menit. Maaf, saya izin minum dulu. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Sobat Prakerja. Kayaknya tidak ada ini. Ini Mbak Oktavianti kayaknya semangat ini ya. Oke. Oke. Baik. Ini yang paling jauh dari mana ini? Ada yang dari Aceh? Bisa klik raise hand dari Aceh? Mbak Nurul ini dari Aceh ya. Oke. Mbak Vivi Fatimah dari Aceh. Oh, Aceh, Makassar, Tanjung Balai, Tangerang. Luar biasa ya.
memang online itu tidak membedakan ya, tidak membatasi ya daerah ya. Kalteng, Depok, Riau ya. Terima kasih ya. Panajam Tanjung Balai, Bali, terima kasih ya. Baik. Sumatera Selatan, Surabaya, Bekasi, Malang, ya terima kasih ya. Blitar, ya terima kasih Blitar. Nganjuk nggak ada ini Nganjuk ya. Nganjuk ini ya offline saja kalau Nganjuk. Baik, terima kasih Banyuwangi ya. Terima kasih. Gudeg. Terima kasih. Ya, kapan bisa ke Jogja ini? Oke, ya. Aceh pernah ya. Makassar sudah. Sumbawa ini belum ya. Oh, Gresik ada ya. Terima kasih ya. Bandung ya, terima kasih. Terima kasih buat sobat semuanya ya. Kalimantan Timur juga ada. Terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah mau join di kelas kita ya. Silahkan nanti dicoba ya, dipraktekkan. Kemudian materi akan saya share, jangan bingung ya. Jadi sekali lagi sobat prakerja jangan mikir absennya bagaimana ya. Kemudian apalagi ya, absen ya. Jadi kalau saya share absen itu nanti tambah bingung ya. Nanti absen saya bantu dari admin ya. Jangan khawatir ya. Jadi yang masuk hari ini udah saya checklist semua masuk ya. Oke, begitu juga yang ada di live YouTube ya. Nanti akan saya itu ya masuk ya. Saya checklist yang masuk ya seperti itu. Baik, oke, terima kasih. Sekali lagi absennya nggak usah dipikirkan ya. Nanti saya absen saya bantu ya. Enak kan, sobat pekerja nggak usah absen, saya bantu dari fasilitatornya, dari gurunya, dari narasumbernya ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sambutan saya ya, tutur kata saya yang mungkin masih tidak sesuai dengan harapan sobat ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya manusia biasa ya, tak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.